yang sering jadi pembantu ya Maya. Romo Yus mati lagi mimpin misa. Yang artinya apa? Selamat malam Romo, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan Going Deep in Christ. Puji Tuhan, untuk pertemuan malam ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Albertus Joni SCJ atau yang lebih dikenal dengan nama Romo Koko dengan tema yang terluka yang menyembuhkan. Mengampuni bukan berarti melupakan, tapi melepaskan kendali luka atas hidupmu. Pertemuan malam ini didedikasikan untuk rencana karya kasih pembangunan Rumah Damai Dehon Palembang untuk para imam dan Bruder SCJ lanjut usia dan sakit, yang diprakarsai oleh Romo Albertus Joni SCJ atau Romo Koko dengan semangat memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan rohani, perhatian personal yang berkesinambungan sebagai bentuk simbol nyata kepedulian kongregasi terhadap anggota yang telah mengabdikan hidupnya, sekaligus menghidupkan kembali semangat komunitas persaudaraan dalam hati kudus Yesus di antara para konfrater yang lanjut usia dan sakit. Silahkan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berpartisipasi dapat mentransfer ke rekening yang tertera di screen ini. Apa kabar Romo? Kabar baik Ibu Reni, salam jumpa untuk kita semua. Ya, salam Sehat-sehat. kenal. Salam Terima kenal. kasih Romo, salam kenal dari saya dan juga kami semua yang hadir di sini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Romo walaupun lewat Zoom. Silakan Romo untuk bisa dimulai pengajarannya. Baik, saya izin share screen dulu. Saya harap terlihat dengan jelas. Jelas Romo. Baik, malam hari ini tema kita adalah luka batin dalam perspektif iman Kristiani. Dan pertanyaan dasarnya, apa itu luka batin dalam perspektif Kristiani? Lalu setelah kita mengetahui bagaimana cara kita berhadapan dengan luka batin, hari ini kita akan melihat tema luka batin ini dalam perspektif eksistensialisme, eh, pandangan Viktor Frankl, Alfred Adler secara psikologis, dan juga secara iman dari Bapak Uskup Robert Barron yang sangat terkenal. Kemudian kita juga akan melihat satu ulasan singkat dari kitab suci yang bisa menjadi bahan refleksi bersama sebelum nanti di menit ke-30, mudah-mudahan selesai dalam 30 menit, kita akan membuka forum tanya jawab. Jadi itu rute kita malam hari ini. Apakah cukup jelas sampai di sini? Saya Jelas harap. Romo. Oke, baik ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja atau bisa diselingi ditanyakan oleh Bu Reni sebagai moderator. Oke, Jadi baik kalau Romo. kita mulai dengan pertanyaan besar, apa itu luka batin secara rohani dan psikologis? Luka batin, luka batin itu sulit sekali untuk diterjemahkan ya. Sama seperti topik-topik besar dalam psikologi, sulit diterjemahkan secara deskriptif. Kita hanya bisa mengenal luka batin dari pengalaman, dari penjelasan negativa, bukan ini dan bukan itu. Mungkin itu ya. Jadi
Saya kalau mendefinisikan luka batin, saya selalu mulai dengan pernyataan bahwa luka batin itu bukan hanya sekedar kenangan sedih. Jadi dia bukan hanya sekedar kenangan sedih, tetapi lebih dalam dari itu dia adalah jejak pengalaman yang merasuk sampai ke keberadaan diri kita, yang merasuk dan menimbulkan rasa sakit. Nah, rasa sakit itu macam-macam. Bisa penolakan, pengkhianatan, kekerasan, kehilangan, rasa tidak aman, yang kemudian, nah ini masalahnya timbul di sini. Membentuk narasi diri, aku tidak layak, aku tidak aman, yang mempengaruhi respon tubuh dan emosi. Seringkali buah-buah dari luka batin itu kita rasakan saat ini. Padahal peristiwa yang menyakitkan, yang kehilangan, yang penolakan, pengkhianatan mungkin terjadi jauh di belakang di masa lalu. Tapi respon tubuh dan emosinya terasa di hari ini. Cemas, mudah tersinggung, atau tidak bisa merasakan apa-apa lagi, mati rasa. Juga sekaligus luka batin ini punya punya apa? Punya keterarahan untuk membentuk pola relasi. Ada orang yang suka melekat berlebihan pada seseorang menjadi obsesif, suka ngelendot, atau rasa curiganya terlalu besar karena ingin mengontrol. Ada tau ibu-ibu yang selalu tanya pada suaminya setiap 5 menit sekali, engkau ada di mana, sudah makan apa belum, sudah ke WC apa belum, apa yang sedang dilakukan, dengan siapa engkau berjalan. Sehingga banyak banyak kali bapak-bapak mengubah nama istrinya menjadi Mabes gitu ya. Kalau di HP itu Mabes atau Ibu Kapolda gitu. Jadi, nah ini pola-pola relasi macam ini bergantung pada seringkali pada pengalaman di masa lalu. Seringkali adalah respon terhadap trauma-trauma di masa lalu yang kita namakan sebagai luka batin. Dan juga kadang-kadang simply hanya datang sebagai shame atau rasa malu yang diam-diam menggerogoti dari dalam. Jadi karena terlalu luas, kita akan sulit mendeskripsikan apa itu luka batin. Yang jelas dia bukan hanya sekedar kenangan sedih ya. Tidak sesimpel itu. Tetapi dia meninggalkan pola, membentuk narasi diri, dia membuat satu keyakinan tertentu tentang diri Anda. Pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu yang menentukan pandangan tentang diri Anda. Dan juga relasi Anda dengan orang lain. Maka kalau kita baca luka batin dalam perspektif iman Kristiani, tujuannya jelas ya, iman itu membebaskan. Iman dalam Yesus Kristus membebaskan kita bukan hanya dari belenggu dosa, tetapi juga dari setir masa lampau yang sulit sekali untuk dilepaskan. Maka tadi Romo katakan kita akan memakai 3 pendekatan. Viktor Frankl, beliau adalah seorang survivor kamp konsentrasi Nazi yang sangat terkenal dengan logoterapinya. Lalu kita akan mendengar insight dari Bapak Uskup Robert Barron, dan terakhir Alfred Adler. Itu peta kita hari ini. Kalau kita memakai kacamata Viktor Frankl, dia merumuskan bahwa manusia itu selalu punya kebebasan batin untuk memilih sikap, bahkan ketika situasi tidak bisa diubah. Konteksnya tentu saja pengalaman pribadi beliau ya, sebagai seorang psikolog dan sebagai seorang pribadi keturunan Yahudi yang mengalami kamp konsentrasi begitu kejam. Dia melihat orang membunuh sesamanya dengan begitu mudah, dan di tengah penderitaan yang begitu pekat, pertanyaan besarnya, apakah manusia masih bisa bahagia? Dan dia mengatakan, ya, tentu saja manusia bisa bahagia. Karena manusia di dalam dirinya mampu membuat pilihan. Nah, dia mengatakan hidup, kalau kita sering bertanya bahwa luka batin membuat hidup terasa tanpa arah, maka Viktor Frankl mengajak kita kembali bertanya, hidup menuntut apa dariku sekarang di tengah luka ini? Penyembuhan mulai terjadi pada saat kita menemukan makna yang lebih besar daripada rasa sakit itu. Jadi dia mengajak kita bukan untuk mengagungkan luka,
tetapi menempatkan luka di bawah panggilan hidup. Apa sih yang sebetulnya dituntut daripadaku ketika aku sedang terluka? Apakah aku tidak sungguh benar-benar diperbudak oleh luka batin itu sehingga aku seperti tidak berdaya sama sekali? Padahal kalau kita sadari, benar yang dikatakan Viktor Frankl, kita yang memilih perasaan kita sendiri. Jadi luka batin seolah-olah Anda bisa lihat ya, membuat kita tidak berdaya untuk ini dan untuk itu. Padahal sebetulnya kita bisa memilih yang lain, memilih untuk mengampuni, memilih untuk memaknai luka kita dalam kacamata baru. Ada satu orang yang sering digebuk bapaknya, dan kebetulan bapaknya berkumis, sehingga ketika dia dewasa, dia benci dengan semua orang yang berkumis, tanpa alasan yang rasional. Semua yang berkumis itu merepresentasi kekejaman bapaknya ketika dia masih kecil dulu, karena terlalu sering dipukul oleh bapaknya. Tapi dia sembuh ketika dia mencoba mengkaitkan kumis itu dengan figur lukisan Bapa Surgawi, Bapa yang membuka hati. Dia mengkaitkan lukisan orang berkumis yang menyambut anak yang hilang. Ada ingat ya perumpamaan Bapa yang baik hati itu, perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sana digambarkan bapaknya berlari mendapatkan si bungsu yang berkhianat itu, yang pergi menghambur-hamburkan harta bapaknya, dan dia pelan-pelan mencoba mengkoreksi figur dari masa lalunya, ditempelkan dengan figur dari kitab suci yang begitu menyentuh hatinya, kisah tentang Bapa yang baik hati. Jadi, digambarkan bapaknya berlari. Jadi, koreksi macam ini adalah bentuk dari menata makna kembali. Alih-alih berfokus pada yang lampau, dia memilih untuk melekatkan sumber traumanya itu, kumis bapaknya itu, dengan dengan gambaran bapak yang sama sekali berbeda. Dan dia pulih. Jadi penyembuhan mulai terjadi pada saat kita menemukan makna yang lebih besar daripada rasa sakit itu. Ketika kita mulai belajar untuk move on, memberi makna yang baru. Nah ini menarik ini. Anda bisa pakai ini. Kalau Anda terluka oleh suami Anda, mungkin gambaran apa trait apa yang dari suami itu yang begitu membuat Anda terganggu, ya kan? Bagaimana cara Anda belajar mengampuninya? Mungkin Anda bisa melemparkan trait suami yang tidak Anda sukai itu pada sebuah makna yang lebih mendalam. Oh, dengan aku apa? Dengan aku eh, sering kali disakiti oleh suami, aku menjadi pribadi yang berusaha lebih penyabar misalnya. Jadi Anda berusaha untuk menemukan makna yang lebih besar daripada luka itu. Maka orientasinya digeser. Pertanyaannya bukan lagi why me, mengapa aku yang terluka, mengapa harus aku. Tetapi untuk apa aku sekarang mengalami luka itu. Jadi digeser. Hanya dengan penemuan makna, kita bisa melihat banyak hal baik yang datang dari luka-luka kita. Dan ini perspektif yang sangat Kristiani. Makna terdalam bukan kita sendiri yang menciptakan. Makna itu diberikan dalam Kristus. Maka tiap kali Anda berusaha untuk menemukan makna yang lebih baik, kalau bahasa populernya, coba cari hikmahnya apa. Anda tidak akan mungkin bisa berjuang sendirian mengandalkan pribadi Anda. Anda harus kembali pada peristiwa salib. Anda harus kembali pada Allah yang Maha Rahim. Anda harus kembali pada Dia yang berjanji menjadikan segala-galanya baik. Kalau kita tidak kembali pada iman kita dan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, mau sampai kapan kita akan berusaha kuat itu? Mau sampai kapan? Jadi sekali lagi undangan dari Viktor Frankl ini bukan hanya untuk mencari hikmah apa yang didapatkan dari pengalaman pribadi, tapi bagaimana perjumpaanku dengan Kristus itu bisa membawa makna yang berbeda, yang positif dari luka-luka yang kualami. Lalu kita ke Bishop Barron ya, yang sangat terkenal ini ya. Bishop Barron ini mengatakan bahwa penyembuhan itu kristosentris. Injil itu bukan hanya tips bagaimana hidup baik, bukan hanya tentang melakukan ini boleh, melakukan itu tidak boleh. No,
Kitab suci kita, Injil yang hidup, kabar gembira itu, dasarnya adalah perjumpaan dengan seorang pribadi yang namanya Yesus dari Nazaret. Masalahnya, luka batin itu sering membuat kita membangun Mesias palsu. Kita menganggap bahwa kita sendirilah yang menjadi Mesiasnya. Dan seolah-olah dengan berjumpa dengan diri sendiri, lalu kita merasa puas gitu ya. Banyak toh sekarang ini aliran meditasi-meditasi ketimuran ya, yoga, kundalini, you name it lah. Katanya bisa menemukan diri sendiri gitu ya. Inner healing gitu. Saya bisa menemukan apa? Menemukan diri sendiri. Ya, iya. Tapi hati-hati dengan godaan Mesias palsu. Di balik semua meditasi-meditasi yang non-Kristiani, selalu ada ideologi tentang akulah yang bisa menyembuhkan diriku sendiri. Dan itu tidak Kristiani, saudara. Karena nanti Anda akan berjumpa dengan ideologi yang mengatakan, oh, aku bisa, oh, aku mampu, aku cukup. Sementara logika Kristiani selalu adalah perjumpaan dengan Kristus itu yang menyembuhkan. Kita selalu bergantung bagaikan pokok anggur, ya toh, bergantung di apa? Dengan ranting-rantingnya. Tidak pernah ranting itu terpisah dari pokok anggur yang benar. Selalu sifatnya adalah relasional. Jadi kalau Anda sudah mulai terapi-terapi untuk menyembuhkan luka batin atas nama meditasi ketimuran, mungkin itu sebagai metode oke. Tetapi kalau you go deeper than methods, Anda pergi terlalu jauh, nanti Anda menjadi yakin bahwa akulah yang bisa menyembuhkan diriku. Dan itu tidak Kristiani. Hanya Kristus, perjumpaan dengan pribadi Mesias yang sejati, yang bisa membuat kita itu punya kontrol diri. Yang bisa bagi kita itu menjadi perjumpaan yang menyembuhkan. Karena kalau tidak, nanti Mesias palsunya akan siapa yang menjadi Mesias palsunya? Diri sendiri, merasa diri yang paling bisa mengontrol. Dan itu ujung-ujungnya kan pengakuan juga. Kita mencari pengakuan dari diri sendiri. Padahal itu saudara ya, melelahkan sekali. Maka perjumpaan dengan Kristus yang menyembuhkan itu, Anda perhatikan. Bishop Barron selalu mengajarkan demikian. Kristus tidak selalu menghapus penderitaan. Tidak. Jadi Kristus datang bukan untuk menghilangkan penderitaanmu. Bukan untuk menghilangkan traumamu. Tetapi untuk menebusnya. Karena luka itu menjadi pintu konfigurasi dengan Kristus. Melalui luka-luka Kristus, kita disembuhkan. Dengan membuka jantung hatinya kepada Thomas, dengan membuka luka-lukanya pasca kebangkitan, Tuhan mengatakan bahwa luka-lukamu mungkin tidak hilang, mungkin tidak sembuh, tetapi itu adalah jalan untuk aku mencurahkan belas kasihku padamu. Coba Anda perhatikan. Jadi belum tentu dalam perjumpaan dengan Kristus, Anda langsung merasa, oh I'm feeling good, I'm feeling okay. Justru kadang-kadang, perjumpaan dengan Sang Mesias yang sejati membuat Anda melihat dengan jujur luka itu, dengan lebih dalam lagi. Dan kadang-kadang, perjumpaan dengan Allah itu memasukkan kita dalam wilayah intens yang membuat luka itu seperti kembali dihadirkan setiap saat. Nah, ini saya bicara tentang pengalaman spiritual ya. Mungkin contohnya yang konkret apa ya? Oh ini. Dalam satu kali doa untuk penyembuhan luka batin, saya berjumpa dengan, ini maaf apakah disiarkan di YouTube? Iya ya. Jadi kalau disiarkan saya akan coba sedikit ameliorasi sedikit supaya lebih halus. Dalam perjumpaan dengan satu grup anak muda, doa bersama untuk Ekaristi, adorasi Ekaristi, ketika pentataan sakramen Maha Kudus ya. Ada satu remaja putri yang saya ingat ya. Menggelepar ketika
sakramen Maha Kudus masuk dalam ruangan, dia langsung menggelepar. Saya mencoba menganalisa, oh apa ini, gitu ya. Dan dia diangkat ke ruangan samping di sebelah ruang adorasi, ada ruangan khusus, dibaringkan di sana. Dia menggelepar terus, kejang, kemudian eh, menangis, tubuhnya kaku, tapi beberapa saat setelah kaku dia bisa menggeliat-geliat seperti ular. Lalu dia hanya mengatakan dua kata, kalian jahat, dengan suara yang berubah-ubah. Kalian jahat, kalian jahat. Nah, tim pendoa itu tidak mengerti apa yang terjadi. Semua didoakan dan bangkit dari dari katarsisnya. Mungkin memang harus dilepaskan ya beban-beban emosional itu. Tapi remaja putri satu ini lama sekali, hampir 2 jam. Dan ketika saya datang ke ruangan itu, sesudah adorasi selesai, memberi berkat, tinggal si putri ini sendirian, didoakan oleh satu orang ibu. Dan ibu ini kecapean ya, saya harus doa apa Romo, saya nggak tahu. Lalu kita minta Roh Kudus datang, saya dan ibu itu menumpangkan tangan di atas anak putri ini. Dan kami berdua diberi karunia melihat akar dari lukanya. Ternyata remaja putri ini pernah diperkaos ya. Saya buramkan katanya. Eh, Diperkaos oleh banyak orang. Lalu dia tidak terima. Itu menjadi lukanya yang paling dalam. Ibu itu melihat muntah-muntah, saya pun melihat dan muntah-muntah. Jadi ibu ini menangis, ibu pendoa ini menangis karena merasakan, melihat penderitaannya. Dan itu sebabnya ternyata dia mengeluarkan dua kata tadi, mereka jahat, kalian jahat, kalian jahat. Lalu ketika kami berdoa, ketika Tuhan sudah menunjukkan akar dari lukanya, kami berdoa, engkau dibaharui, tubuhmu dibaharui dalam Yesus. Darah Yesus menyucikan tubuhmu. Engkau anak Allah yang berharga. Engkau anak Allah yang berharga. Terus kalimat-kalimat afirmasi doa itu diucapkan. Dan ada satu ketika, si remaja putri ini melihat dia seperti ditarik ke atas, ke padang rumput yang hijau. Merinding saya. Dan dia melihat Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus dengan jubah putih bersinar, tersenyum padanya, memeluk dia. Dan di sana, anak itu yang awalnya badannya kaku dan menggeliat seperti ular, dia merengkuh ke atas seperti memeluk seseorang, dan dia menangis terseduh-seduh. Dan malam itu dia dipulihkan. Dia bangkit dengan mengatakan, aku dicintai luar biasa. Dan aku memutuskan untuk mengampuni semua yang telah menyakiti aku. Kadang-kadang perjumpaan dengan Kristus itu membawa kita pulih, tetapi dengan cara masuk makin intens dalam luka kita. Anda mengerti ya yang Romo maksudkan ya? Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa akulah yang bisa mengendalikan hidupku. Ini bukan logika Kristiani. Ini logika-logika ketimuran itulah yang dikembangkan dengan macam-macam latihan meditasi transendental dan apapun lah namanya. Jadi hanya perjumpaan dengan Kristus yang menyembuhkan, dan kadang-kadang Tuhan menyembuhkan kita bukan dengan menghapus penderitaan kita, tetapi dengan mengajak kita go deeper, lebih dalam, lebih dalam. Itu sebabnya luka-luka kebangkitan itu masih ada. Luka-luka penyalipan itu masih ada bahkan setelah Tuhan bangkit. Supaya manusia belajar bahwa luka-luka itu ada untuk sesuatu yang lebih mendalam.
Maka Tuhan peristiwa kebangkitan, Anda lihat ya, ketika dia mengunjungi para muridnya setelah kebangkitan, apa yang dia lakukan? Tuhan menunjukkan luka-lukanya dan mengatakan kepada Thomas, "Hai Thomas, masukkan jarimu ke sini dan jangan engkau tidak percaya lagi." Maka konsep komunio, gereja yang menyembuhkan, penting bagi Bishop Barron. Beliau selalu mengatakan bahwa gereja itu adalah satu tubuh Kristus. Kita tidak pernah terluka sendirian. Kalau satu jemaat terluka, yang lain juga terluka. Tetapi yang lain itu juga pada gilirannya akan menyembuhkan kita. Santo Thomas disembuhkan dari ketidakpercayaannya karena apa? Karena komunitas. Kenapa dia tidak percaya akan kebangkitan? Karena dia sedang di luar, dia tidak bergabung di dalam persekutuan dengan para rasul yang lain. Dia berada di luar gereja. Tetapi ketika dia berada masuk di dalam gereja 1 minggu kemudian bersama para rasul yang lain, dia melihat Yesus. Jadi komunitas itu selalu punya peran penting untuk menyembuhkan luka batin. Anda sudah mengantuk? Nah, sekarang ini tokoh yang terakhir, Adler. Alfred Adler, seorang yang luar biasa menurut saya. Manusia itu, menurut Alfred Adler, selalu punya kebutuhan dasar untuk rasa berarti dan rasa memiliki. Luka batin itu seringkali melahirkan private logic itu. Logika internal yang tampaknya masuk akal tapi merusak sekali. Contohnya apa? Kalau aku tidak sempurna, nanti aku ditinggalkan. Kalau nanti aku nggak bisa mengontrol istriku, aku nggak aman nih. Kalau aku nggak bisa mengontrol suamiku, aku nggak aman nih. Kalau aku nggak bisa mengontrol anak-anakku, mau jadi apa aku besok gitu. Padahal logika internal ini tidak benar. Logika internal ini kelihatannya sih masuk akal, tapi justru semakin kita tenggelam dalam logika internal kita akan semakin tenggelam di dalam luka. Dan kita akan sulit untuk sembuh. Jadi gini, luka batin itu ya ada 2 pendekatan. Kenapa saya kutip Adler di sini? Adler ini sangat menarik. Teori-teori tentang luka batin sebagai sesuatu yang negatif terjadi di masa lalu itu datang dari psikoanalisa Freud dan Jung, 2 tokoh psikologi yang sangat terkenal, Freud dan Jung. Dia mengatakan sesuatu yang buruk terjadi di masa lalu berimbas ke masa sekarang. Tapi tidak selalu begitu. Adler menantang Freud dan Jung dengan pendekatan yang berbeda. Dia bilang apa? Kadang-kadang luka batin itu bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi adalah keinginan di masa depan yang tidak sampai, yang kemudian menjadikanku tidak baik-baik saja di masa sekarang. Contohnya apa? Anak yang sedang tantrum. Anak ini pengen mainan ini nih, pengen tembak-tembakan, tapi nggak dibeliin. Lalu apa yang dia lakukan? Ngamuk, nangis, guling-guling. Bukan karena si anak ini punya pengalaman buruk tentang tembak-tembakan, tetapi karena dia tahu dia ingin meraih tembak-tembakan itu mainan yang baru, tetapi dia tidak sampai, tidak dapat. Lalu dia gerung-gerung, muter-muter nggak karu-karuan. Jadi saya hanya ingin mengatakan ini, jangan-jangan luka batin itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi juga sering-sering luka batin adalah kondisi yang tidak baik-baik saja yang diciptakan oleh ambisimu, keinginanmu yang tidak sampai, oleh impian-impianmu yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi tiap kali Anda merasa tidak oke, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan masa laluku buruk. Bisa jadi itu hanya kamuflase dari sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda harapkan terjadi, tapi tidak terjadi. Coba pikirkan kata-kata saya. Nah, ini pikiran Adler ini mengubah banyak hal tentang luka batin menurut Romo. Jadi sekarang kalau saya mengalami kasus-kasus luka batin dalam retreat misalnya, selalu yang saya tanyakan bukan mengapa ini terjadi padanya, tetapi selalu saya mengatakan apa kebutuhan orang ini di masa depannya. Apa kecemasannya tentang masa depan?
Jadi ini dua hal yang seringkali berpadu tanpa banyak kita sadari. Coba Anda pikirkan baik-baik. Oke? Jadi kadang-kadang apa yang tampak sebagai reaksi luka batin sebetulnya adalah kekhawatiran, kegelisahan tentang masa depan yang tidak sampai. Jangan-jangan Anda hanya tantrum aja. Dan identitas anak Allah. Menurut Adler, sembuhnya lalu bagaimana? Sembuhnya adalah bahwa aku diterima oleh komunitasku. Kalau dalam prinsip iman Kristiani, penerimaan itu yang paling dalam, yang paling dahsyat adalah ketika kita kembali pada identitas awal kita sebagai anak Allah. Identitas anak Allah ini mematahkan banyak logika internal tentang malu, tentang rusak. Aku bukan lagi pribadi yang rusak. Aku bukan lagi pribadi yang ditolak. Aku bukan lagi pribadi yang berdosa. Aku terluka, tapi aku dikasihi. Jadi identitas anak Allah ini menyembuhkan karena apa? Karena penerimaan tak bersyarat dari Allah sendiri. Anda tahu kisah baptisan ya? Yesus itu kan tidak harus dibaptis. Dia putra Allah. Dan baptisan Yohanes itu baptisan pengampunan dosa. Makanya ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis sungkan untuk membaptis Tuhan Yesus sepupunya. Dia heran, aku yang perlu kau baptis. Mana mungkin aku membaptis engkau, engkau anak domba Allah yang tak bercacat, tak bersalah. Aku yang harusnya kau baptis, itu kan kata-kata Yohanes Pembaptis. Tapi kenapa Tuhan memilih untuk dibaptis oleh Yohanes? Ini, supaya menunjukkan bahwa tiap baptisan kita mengambil bagian dalam kealahan dan keputraan Yesus. Ketika Yesus keluar dari air baptisnya, dari sungai Yordan, Roh Kudus turun padanya dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Isn't it amazing? Tiap orang dibaptis harus punya kemampuan kembali pada identitas baptisannya. Mari sekarang kita ke bagian penutup. Anda buka Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Ini tentang perempuan yang sakit bongkok 18 tahun karena kerasukan roh jahat itu. Anda buka Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Kisah sederhana yang mungkin jarang diperhatikan. Tapi menurut saya ini sangat simbolik. Ini pelajaran dari perumpamaan yang sangat simbolik. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ini bukan sekedar sakit fisik loh. Coba Anda lihat, dia kerasukan roh jahat. Jadi ada sesuatu yang bermain di dinamika spiritualnya, dinamika batinnya, dinamika kejiwaannya. Struktur narasi ini menggambarkan beban panjang yang membuat hidupnya bengkok, bungkuk. Mirip trauma yang membuat orang lain tidak bisa tegak berjalan secara batin. Coba Anda baca itu ya. Dikatakan di sana ada roh yang melemahkan dia. Teks Yunaninya memakai frase pneuma asthenias, roh kelemahan. Kalau dalam teks Indonesia diterjemahkan sebagai roh jahat itu ya. Tapi teks aslinya dipakai bukan roh jahat, diterjemahkan sebagai roh yang melemahkan. Ini menarik sekali. Jadi luka batin itu, Anda lihat ya, luka batin itu punya daya melemahkan kita kan. Anda sudah lagi fokus untuk bekerja, menata hidup, tetapi seringkali luka dari masa lalu, luka dari masa depan, kekhawatiran dari masa depan, membuat hidup kita itu murung, sedih, atau respon kita sering meledak-ledak, sehingga kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Coba Anda temukan akar dari roh yang melemahkan Anda. Dan itu bisa ditemukan dari pengalaman di masa lalu kalau pakai Freud dan Jung, tapi Anda juga bisa melihat pakai pendekatan Adler. Sesuatu yang terjadi di masa depan. Apa kebutuhanmu yang mencemaskanmu? Apa dari masa lalu hantu dan dari masa depan kekhawatiran? Hantu dan kekhawatiran ini menggerogoti vitalitas Anda sebagai anak-anak Allah. Coba Anda temukan akarnya. Coba lihat, 18 tahun
Selama 18 tahun dia dikuasai oleh roh yang melemahkan itu sampai bongkok. Coba. Maka durasi yang panjang itu penting loh. Coba Anda perhatikan. Luka batin yang lama sering berubah menjadi new normal. Seperti Anda tidak bisa mengatakan, aku tak bisa lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau engkau mengasihi aku, jadi cintailah aku apa adanya. Kalau kau kalau kau cinta padaku, ya harusnya kau juga menerima kelemahan-kelemahanku gitu kan. Nah, itu kan yang sering kita omongi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku ya begini, aku nggak bisa kau ubah-ubah lah. Kalau kau sayang padaku ya, ya cintailah aku. Aku memang begini, hidupku memang bengkok, aku memang Iya, pemarah, aku boleh memang atas apa? bro, boleh ulang. Aku memang kata-kataku kasar, memang begini. Aku ya memang begini. Nah, hati-hati, hati-hati. Ini adalah bentuk defensif dari orang yang tidak mau sembuh dari lukanya. Next ya, kita lanjutkan. Ini menarik sekali bacaan Lukas bab 13 ini. Apa respon Tuhan Yesus? Yesus melihat lalu memanggil dia. Untuk ada perubahan perilaku, tolong Ibu Selina di ini dulu ya, di stop dulu supaya tidak coret-coret. Eh, untuk apa? Untuk merubah sebuah perilaku, untuk merubah situasi luka batin yang tidak baik-baik saja, Anda harus kembali pada perjumpaan dengan Yesus. Romo katakan berkali-kali kan tadi. Kalau Anda hanya mengandalkan aku bisa, aku mampu, aku kuat, aku hebat, Anda akan jatuh terus pada luka batin yang sama dan serupa. Maka saya harap Anda sadar betul. Frase Tuhan Yesus yang melihat dan memanggil si wanita yang dirasuki oleh roh yang melemahkan tadi, itu adalah panggilan pertobatan, panggilan perubahan. Banyak luka batin lahir karena tidak dilihat atau tidak diakui. Maka berjumpa dengan pribadi yang utama, Yesus dari Nazaret, yang melihat dan memanggil engkau, adalah undangan bagimu juga untuk melibatkan Tuhan masuk, melihat, dan mengakui kau alami. Dan lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Hai perempuan, engkau kubebaskan, engkau dilepaskan. Apolelisai. Ini bahasa emansipasi ini bukan sekedar terapi. Luka batin sering mengikat pada pelaku, pada masa lalu, pada rasa malu. Dan Yesus menamai tindakannya sebagai pembebasan. Hai anakku, bebaslah engkau. Hai perempuan, bebaslah engkau. Ini menarik ya ini ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kalau kau sayang padaku, terimalah diriku apa adanya. Nanti Anda tidak akan pernah mengalami karunia pembebasan macam ini. Orang yang sadar akan lukanya, orang yang dengan jujur melihat luka-lukanya di dalam hati, ketika berjumpa dengan Yesus, dia bukan menyerah, dia bukan lepro. Dia tidak apa? Tidak pasrah pasrah bongkoan itu ya. Dia berusaha untuk menerima karunia pembebasan itu. Dia mau untuk dilepaskan. Dan ini penting ya. Jadi jangan pernah mengatakan ya aku apa adanya, aku inilah. Nanti tidak ada ruang untuk perbaikan, tidak ada ruang untuk pemulihan. Dikatakan, Yesus meletakkan tangan. Dan ini sentuhan ini bukan aksesoris ya. Ini pemulihan relasi. Tubuhmu bukan lagi tempat rasa malu. Untuk banyak trauma, pemulihan perlu pengalaman konkret. Pengalaman dipeluk, dicium, dihormati, dicintai, tidak dipaksa. Kadang-kadang kita lupa akan bahasa-bahasa sentuhan ya. Nggak tahu ya, apakah Anda dari keluarga yang tradisional? Orang Asia itu kan terkenal enggan untuk mengekspresikan kehangatan. Padahal bahasa-bahasa sentuhan itu menyembuhkan. Saya adalah saksi dari betapa pelukan sederhana dan kind words, Tuhan menyayangimu, Tuhan sayang padamu, yang selalu saya ulang-ulang
video TikTok, video YouTube, saya selalu ulang-ulang Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu. Itu punya daya yang luar biasa. Jadi jangan kehilangan bahasa sentuhan. Bahasa sentuhan itu menyembuhkan, memulihkan. Dan apa katanya? Inilah anak perempuan Abraham. Ini klimaks yang jarang sekali dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengembalikan identitas perjanjian. Karena Anda tahu ya, iman orang Israel itu kan terletak pada Shema Israel itu. Satu kalimat dari sabda Allah yang mengatakan, dengarlah Israel, aku akan menjadi Tuhanmu dan engkau akan menjadi umatku. Identitas perjanjian ini bagi orang Israel sangat penting. Maka ketika Tuhan mengatakan engkau anak perempuan Abraham, Tuhan mengembalikan martabatnya sebagai ahli waris. Bukan lagi Tuhan melihatnya sebagai perempuan yang bongkok. Kan kadang-kadang luka batin itu sering merampas identitas kita, bukan, oh lihat tuh si pemarah, oh lihat itu si pecandu, oh lihat tuh si tukang selingkuh. Tapi orang lupa bahwa cap-cap yang datang itu sebetulnya adalah identitas yang datang dari kerapuhan kita. Padahal kalau kita mau sembuh, kita harus menggantinya dengan label yang baru. Hei, lihat, itulah anak Allah yang diberkati. Hei, lihat, itulah anak Allah yang dikasihi. Maka saya paling anti itu kalau orang tua itu gampang sekali mengeluarkan kata buruk pada anaknya. Hati-hati loh, labeling anak-anak Anda dengan kata-kata negatif itu menanamkan sesuatu yang sama sekali berbeda itu. Anda bisa membuka portal bagi roh jahat. Karena anak Anda bisa jadi begitu terluka dengan kata-kata Anda. Hei pemalas, kau taunya tidur saja. Tidak pernah bantu mama, tidak pernah bantu papa. Hei pemalas, itu kata-kata pemalas itu diulangi terus. Dan ini yang Romo maksudkan ketika Romo mengatakan luka batin itu seringkali merampas identitas kita sebagai orang-orang yang dicintai. Coba Anda ingat, apalagi kalau misalnya hati-hati kalau Anda mengklaim sesuatu dengan sesuatu yang spiritual itu ya. Hey, dasar anak setan gitu. Itu anak Anda berdua yang buat. Tuhan yang karuniakan pada rahimmu supaya dia tumbuh besar, berkembang, lahir. Dan Anda klaim dia sebagai anak setan, Anda akan lihat. Anak-anak yang sering dikatakan sebagai dasar anak setan, dasar anak iblis. Orang-orang zaman dulu sering buat itu. Dasar anak iblis, anak setan, dan lain-lain. Anda sedang membuka portal yang mengganti label anak Allah itu. Dan banyak kasus terjadi, ini kesaksian para eksorsis, kata-kata buruk dari orang tua itu menjadi kutukan yang membuka si jahat masuk dan menguasai hidup si anak. Jadi luka batin itu bisa menjadi pintu bagi si jahat untuk masuk. Karena apa? Identitasnya rapuh. Dia tidak yakin lagi bahwa dia anak Allah yang dikasihi. Dan tentu saja bagian penutup ya, pemimpin sinagoga menolak Yesus menyembuhkan perempuan yang bungkuk ini karena ada aturan bahwa tidak boleh menyembuhkan di hari Sabat, gitu. Ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa luka batin itu juga seringkali dipelihara oleh suara-suara religius yang palsu. Kamu harus kuat, jangan cengeng. Tuhan kita tidak suka dengan orang-orang cengeng. Tuhan kita Tuhan pejuang, Tuhan yang perkasa. Allah gunung batuku, maka kamu nggak boleh cengeng. Kamu jangan cerita, nanti memalukan, gitu. Itu suara-suara yang nadanya religius, tapi saya berani katakan itu adalah bentuk kepalsuan. Oke? Jadi hati-hati dengan kosmetik-kosmetik rohani yang seperti mau menguatkan kita, tetapi malah membuat kita menyangkal bahwa kita punya luka. Luka itu harus diberi nama, harus diakui kalau mau sembuh. Maka Tuhan Yesus tidak hanya meluruskan punggung wanita itu, tapi dia meluruskan identitasnya. Dari bengkok, bungkuk oleh beban, menjadi tegak berdiri dalam martabatnya sebagai anak-anak
perjanjian. Kesimpulannya, bagaimana cara menghadapi luka batin secara Kristiani? Pertama, namailah luka batin Anda, bukan menyangkal. Kadang-kadang Anda harus meratap dalam doa. Tuhan, tunjukkan padaku apa yang membengkokkan hidupku. Kejujuran itu membuka kebebasan kita untuk memilih sikap. Kadang-kadang Anda harus revisit lagi, mengunjungi kembali pengalaman traumatik itu. Tapi yang kedua, Anda tidak boleh tinggal dalam pengalaman itu. Kalau hanya tinggal di dalam pengalaman traumatik, kita cuma menangis, 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 dan tidak sembuh. Maka Anda harus menemukan panggilan kecil. Apa hikmahnya bagiku? Apa makna yang Tuhan sekarang minta aku hidupi saat ini? Bagaimana pengalaman traumatik di masa lalu membawa kebaikan di masa kini untuk aku? Jadi naming, yang kedua meaning, dan yang ketiga belonging. Kembali pada komunitas yang menyembuhkan. Luka relasional itu disembuhkan lewat relasi yang sehat. Anda punya nggak pendamping rohani? Anda punya nggak komunitas tempat Anda bertumbuh selain keluarga? Anda punya nggak sahabat dewasa yang siap mendukung Anda, yang tidak menghakimi Anda? Anda punya sahabat nggak? Dan setelah belonging, Anda kembali mengampuni. Mengampuni dengan batas. Ampun itu tidak sama dengan rekonsiliasi yang otomatis gitu ya. Mengampuni itu apa artinya? Melepas hak untuk membalas. Tetapi bukan berarti saya nggak boleh memasang boundary ya untuk keselamatan. Boleh, boleh. Jadi kadang kan orang bertanya ya, Romo, saya mengampuni sih, saya mengampuni tapi saya nggak bisa melupakan. Halo, tugas mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu adalah pilihan kita untuk mengingat semua peristiwa buruk dalam hidup kita, untuk menerima kekhawatiran bahkan dari masa depan, tetapi dalam kacamata belas kasih Tuhan. Tetap ingat, tetapi saya ingat dengan kacamata yang baru, kacamata belas kasih. Kasiannya orang itu ya, dia melukaiku karena dia dulu juga terluka. Oh kasihan ya orang itu ya, dia menyakitiku sejatinya karena dia memang dari kecil nggak pernah dicintai oleh orang tuanya. Sehingga responnya jahat, kata-katanya pahit. Oh kasihan ya orang itu ya. Jadi Anda mengampuni dengan kesadaran baru, mengingat dengan kesadaran baru, karena mengampuni tidak sama dengan melupakan. Oke? Lalu tetap boleh pasang batas. Oh mungkin aku nggak bisa lagi sedekat dulu dengan dia. Karena ada pengalaman luka. Daripada aku terluka lagi, mungkin aku dengan sehat mengambil jarak. Atau dengan sehat aku menciptakan kondisi-kondisi tertentu yang tidak lagi memungkinkan luka itu berulang untuk saya. Boleh, itu tidak egois. Selama Anda membicarakannya dengan pendamping rohani, komunitas, dan sahabat dewasa. Jangan andalkan egomu sendiri. Jangan andalkan keyakinan-keyakinanmu sendiri. Karena nanti Anda tidak akan pernah yakin sampai mana level Anda mengampuni. Yang terakhir adalah sakramen. Tubuh Kristus. Ekaristi itu membawa Anda untuk mempersembahkan luka ke meja altar. Yang menarik adalah banyak umat tidak tahu bahwa liturgi persembahan itu bukan sekedar memasukkan rupiah ke dalam kantong kolekte. Ketika para imam mengangkat hosti, mengangkat anggur untuk disucikan, kurban Kristus, luka-lukanya disalib, dihadirkan kembali dalam sakramen Ekaristi. Dan inilah kesempatan paling besar bagi Anda untuk mempersembahkan air matamu, mempersembahkan luka-lukamu di dalam Ekaristi. Persatukanlah. Ketika para imam mengucapkan doa persembahan, berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Tuhan Allah kita. Ya toh? Anda harus dengan kesadaran penuh Anda menyatukan penderitaan-penderitaan batin Anda
di dalam doa itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menerima persembahan ini dan seterusnya, tapi dengan kesadaran baru. Dan tentu saja kalau terlalu berat bagi Anda, jangan ragu untuk minta bantuan profesional ya. Para psikolog, para psikiater hadir untuk itu. Kadang-kadang para imam, suster, bruder, frater bisa menjadi sahabat spiritual yang baik, tapi kita harus jujur juga bahwa mereka yang tidak belajar psikologi hanya bisa membantu di level konseling. Dan syukur-syukur konseling menyembuhkan. Tapi untuk kasus yang sudah klinis, kasus yang membutuhkan penanganan profesional, Anda harus berjumpa dengan psikolog dan psikiater yang baik. Rahmat bekerja lewat tangan para psikolog dan psikiater, saya yakin sekali. Dan terakhir, mari kita berdoa ya. Kita doakan sama-sama. Tuhan, Engkau tidak menunggu lukaku sembuh untuk mencintaiku. Justru karena aku terluka, aku boleh datang. Dan seperti perempuan bungkuk anak Abraham itu, aku dipanggil bukan untuk terus membungkuk oleh masa lalu, tapi untuk berdiri tegak, pelan-pelan, di dalam kasih-Mu, lewat komunitas dan keluargaku. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dan dengan demikian, doa ini menjadi kesimpulan dari seluruh paparan saya. Back to you, Ibu Redi. Ya, terima kasih Romo. Izin Romo, ada persembahan lagu dulu dari Ibu Marta. Kemudian nanti kami akan menginformasikan mengenai persembahan kasih untuk seluruh peserta yang hadir di sini. Setelah itu kita akan masuk ke tanya jawab. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku ku serahkan hidupku. Karena hanya akan Tuhan aku yakin selalu. Karena Tuhan, Tuhan saja sungguh-sungguh Bapakku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku ku serahkan hidupku. Karena hanya pada Tuhan ada kasih setia. Sejak dulu terus berlangsung kasih Tuhan yang kekal. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhanku ku serahkan hidupku. Bagaimana cara mengampuni, menemukan makna yang lebih besar daripada luka tersebut? Bagaimana perjumpaan dengan Kristus memberikan makna yang positif dan itu yang menyembuhkan? Hanya perjumpaan dengan Kristus yang bisa menyembuhkan. Hanya dengan luka Kristus kita disembuhkan. Terima kasih Romo untuk pengajarannya dan juga Ibu Marta untuk suara merdunya. Persembahan kasih dipersembahkan untuk pembangunan Rumah Damai Dehon Palembang bagi para imam dan bruder SCJ lanjut usia dan sakit. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu karya Tuhan,
melalui pelayanan Romo Koko pada malam ini dapat ditransfer ke rekening Bank BCA, nomor rekening 855 5077 111 atas nama Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Pada saat transfer, mohon diberikan keterangan untuk rumah lansia atau menghubungi Romo Agustinus Sugiarno, SCJ, di nomor HP 0811 7833 367. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas cinta dan kepedulian Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu. Kiranya Tuhan memberkati. Oke. Sebelum doa dan berkat penutup dari Romo, kita punya kesempatan untuk tanya jawab dengan Romo. Ini di chatbox sudah banyak Romo pertanyaan. Saya bacakan dulu ya Romo ya, satu persatu ya. Ini Silakan. dari Pak Parjo. Bagaimana cara untuk bisa benar sembuh dari luka batin yang disebabkan oleh pengkhianatan saudara sendiri? Silakan Romo Koko. Hanya orang-orang yang terdekat dengan kita punya potensi paling besar untuk melukai kita. Dan semakin dalam luka kita, semakin kita harus sadar bahwa itulah, sebesar itu pula lah cinta saya kepadanya. Jadi coba balik pengalaman luka Anda menjadi pengalaman cinta. Anda kenangkan kembali semua kebersamaan yang sudah hadir dalam perjalanan hidup selama ini. Dan cobalah untuk melihat bahwa dia pun tidak sempurna. Cobalah melihat bahwa ada alasan di balik tindakannya yang menyakitkan itu. Dan kalau Anda coba mengerti dengan dewasa, dengan kacamata Allah, Anda akan mulai mengerti mengapa Tuhan mengatakan bahwa gandum dan ilalang itu memang harus tumbuh bersama. Tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Seperti kamu pun tidak sempurna. Maka sebagai orang-orang yang sama-sama tidak sempurna, mari kita berusaha untuk melihat gandum. Berfokus pada gandum. Ilalangnya ada, sakitnya ada. Tapi bukankah semakin sakit, itu justru semakin tanda bahwa kita itu dicintai dan mencintai. Fokus saja pada pengalaman cinta. Apakah Anda akan pulih 100%? Kayaknya sulit ya untuk pulih 100%. Karena tiap orang itu pasti punya scars. Apa bahasa Indonesianya ya? Bekas luka. Itu. Dan bekas luka itu semoga mengecil, mengecil, mengecil. Apakah bisa hilang? Kayaknya nggak bisa. Tapi Anda coba persentase itu. Kalau tingkat membenci Anda hari ini sudah 50% dari sebelumnya 100%, itu tandanya gandum Anda sudah bertambah 50%, bukan? Jadi berfokuslah pada gandum. Dan jangan terlalu berfokus pada apa yang buruk. Cobalah mengerti sebelum menghakimi. Tidak mungkin orang jahat tiba-tiba. Tidak mungkin orang itu lahir langsung jadi jahat, bukan? Saya harap Anda mencoba mengerti daripada bertanya mengapa aku, mungkin pertanyaannya bagaimana aku bisa membantu dia supaya menemukan cinta kembali. Kadang-kadang sulit ya untuk bisa tetap berbuat baik. Tapi jangan salah loh, ketika Anda memutuskan untuk berbuat baik pada orang-orang yang telah menyakiti Anda, yang paling disembuhkan adalah Anda sendiri. Itu hemat saya. Terima kasih Bu Reni. Baik, terima kasih Romo. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Hendrata Salim ya. Cara keluar luka batin katanya kena pada saat mau melayani sebagai prodiakon. Sudah terjawab tadi. Saya lanjutkan Romo. Ini pertanyaannya, apakah ada orang tua durhaka? Karena saya merasakan mama saya yang luar biasa abusif dari umur 5 tahun. Apakah istri harus bertahan jika suami KDRT, verbal, abuse, jajan di luar, selingkuh? Sedangkan istri takut di bun-bun atau kena penyakit HIV AIDS. Kan di Katolik tidak boleh ada perceraian ya Romo ya. Oke, silahkan Romo. Karena saya tidak tahu
kasusnya secara mendalam, sementara Anda menanyakan sesuatu yang sangat kasuistik, saya tidak bisa memberi jawaban yang prudent, tidak bisa memberi jawaban yang wise enough. Tapi kalau Anda mau tarik prinsip umumnya, selalu dalam pernikahan Katolik ketika ditemukan ketidaksempurnaan, kecacatan di sana dan di sini, selama tidak mengancam nyawa, maka pengampunan yang harus ditonjolkan. Selama tidak mengancam nyawa. Dan Anda bisa melihat juga kalau memang secara ini prinsip umum ya, karena Anda bertanyanya sangat kasuistik sementara saya tidak tahu kasusnya seperti apa dan saya hanya mendengarkan satu pihak, yaitu pihak yang terluka. Jadi saya tidak bisa memberi jawaban yang prudent. Prinsipnya kalau tidak mengancam nyawa maka pengampunan harus menjadi jalan, dan kalau pengampunan tidak bisa menjadi jalan maka ya boundary tadi. Boundary dengan cerdas Anda memasang batasan. Sejauh apa Anda berkomunikasi, Anda berelasi dengan yang bersangkutan. Sekali lagi ini hanya prinsip umum karena ya saya menolak untuk menjawab yang kasuistik. Nanti jawaban saya nggak prudent. Begitu Bu Reni. Oke, baik. Kita lanjutkan, Romo. Apakah anak yang mau digugurkan itu bisa luka batin, Romo? Oh iya, setiap pribadi bahkan ketika dia sudah bertemu ya, sel bapak dan sel ibu bertemu, walaupun dia masih blastosid, masih pembelahan jadi 8 sel, jiwa kan sudah ada di situ. Ketika sel ayah dan sel ibu bertemu dalam pembuahan, di situ sudah ada jiwa. Dan di dalam jiwa ada, saya yakin ya, di dunia spiritual dikenal sebagai ini ya, sebagai keterbukaan untuk menerima cinta. Jiwa kita, karena dari Allah yang adalah cinta, sangat sensitif pada perasaan dicintai dan mencintai. Maka saya yakin sekali, mungkin ini tidak ada landasan teorinya, tetapi saya sangat yakin bahwa karena jiwa diciptakan dari Allah dalam pembuahan dia diberikan, sejak awal manusia itu punya sensitivitas dan sekaligus sensibilitas untuk menerima cinta atau merasakan cinta yang ditolak. Jadi bagi saya sangat-sangat mungkin terjadi. Itu Bu Reni. Baik, Romo. Ini Romo, tadi kan intinya kan kita let go, moving forward, kemudian mengampuni ya Romo ya. Tapi ada orang yang masih merasa belum mendapat keadilan. Nah, itu bagaimana Romo? Prinsip dalam keadilan ya, gini. Ini prinsip fairness. Jadi ini fair ini, di tengah, ketemu di tengah. Kalau ada orang melukai seseorang, dia menghantam, jeduk, ini mundur ke belakang. Melukai lagi, jeduk, mundur lagi ke belakang. Posisinya makin jauh nih relasi. Ya kan? Dengan membalas dendam, orang maju ke depan nih. Dung, 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 dung. Berusaha untuk nyenggol yang menyakiti tadi. Meninju balik. Jeduk, gitu. Relasi jedak-jeduk ini, tarik ulur ini. Ini adalah logika dendam. Logika dendam itu apa? Logika dendam itu minimal aku bisa membalas dia supaya nanti bertemu di tengah. Minimal bertemu di tengah. Kalau dia menonjokku 2 kali, minimal aku menonjok dia kebalik 2 kali gitu. Supaya fair. Ini logika dendam yang dasarnya adalah keadilan. Tapi keadilan macam apa? Kalau saya sederhananya mengatakan ini keadilan duniawi. Sementara keadilan ilahi, prinsipnya bukan semata-mata ketemu di tengah. Keadilan ilahi ketika seseorang dilukai dan mundur ke belakang. Keadilan ilahi itu bekerja dalam belas kasih yang menyembuhkan. Orang inisiatif bukan untuk menonjok. Orang inisiatif untuk maju ke depan yang terluka itu. Maju ke depan, merangkul, merengkuh, supaya yang tadi tangannya terkepal bisa pelan-pelan membuka diri dan kemudian bergandeng tangan. Inilah keadilan ilahi.
Keadilan ilahi itu selalu dalam logika belas kasih dan bukan dalam logika dendam. Kalau Anda masih berusaha untuk mencari tanda petik keadilan supaya kembali pada square zero itu ya, pada sama-sama statusnya 0000 biar adil. Jangan-jangan itu logika dendam yang kita pakai. Oke? Itu hal pertama yang ingin saya tekankan. Yang kedua, Santo Thomas Aquinas mengatakan buah cinta kasih yang pertama adalah keadilan. Maka ukuran keadilan itu didapatkan, diwujudkan pada saat kita itu bisa membantu orang lain sebagaimana kita membantu diri kita sendiri mencapai kualitas ilahi. Kalau ada seseorang berbuat tidak adil dengan kita, maka kita boleh menuntut keadilan dengan cara-cara yang sahih, lewat hukum, lewat pengadilan, tetapi tidak pernah dibenarkan logika main hakim sendiri. Maka kita boleh mencari instrumen-instrumen yang disediakan Tuhan lewat institusi negara, institusi hukum, untuk beroleh keadilan yang pas, yang menjadi hak kita. Itu tidak melawan cinta kasih dan belas kasih. Karena kalau Anda menggunakan instrumen yang sah lewat negara untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Anda, maka itu adalah perwujudan cinta kasih. Gitu ya. Dan ini dua hal yang harus beriringan berjalan bersama. Jadi tidak, Romo mengajarkan bahwa jangan menjadikan hukum sebagai sarana balas dendam. Itu loh, nomor satu. Dan yang kedua, kalau Anda memang ingin mendapatkan hak Anda kembali, gunakan jalur yang sah dan yang valid, jalur institusi yang resmi. Supaya antara belas kasih dan antara keadilan, keduanya berjalan beriringan. Itu pesan Romo. Dan ketika nanti hak Anda sudah didapatkan, relasi dengan yang melukai Anda diusahakan juga sembuh dan pulih. Itu hemat saya, Ibu, dua prinsip supaya apa? Supaya kemurahan hati tidak menjadi murahan dan supaya keadilan itu tidak menjadi sarana untuk balas dendam. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Nah, ini ada pertanyaan Romo. Jelas nggak? Ini konsep abstraksi yang saya coba sederhanakan dengan gambar tonjok-tonjokan tadi. Jelas, Ibu? Bisa Jelas, dimengerti Romo. ya? Oke. Buat saya jelas, mudah-mudahan untuk Bapak yang bertanya juga cukup jelas. Nah, ini pertanyaan lagi Romo. Bagaimana harus menegur anak-anak yang begitu keras? Silakan Romo. Menegur anak-anak yang begitu keras. Iya, mungkin sikapnya susah dikendalikan ya di rumah ya. Nggak tahu, itu kan anak Anda. Nggak tahu, saya juga Oke. nggak tahu. Yang jelas, cinta itu mengalahkan segalanya, saya yakin itu. Dan kadang-kadang daripada dikendalikan, mungkin anak itu butuh dicintai. Saya nggak tahu, definisinya terlalu lebar. Mari, Oke. next. Baik, kita lanjutkan. Ini Romo, mengenai apakah ada doa untuk penyembuhan luka batin? Doa tentu saja ada, Hmm. bahkan sekedar duduk di depan salib, menangis, dan menyerahkan kepada Tuhan, itu sangat efektif untuk membantu kita mengakui, memberi nama, tetapi juga mohon bangkit dari luka-luka Anda, mohon karunia untuk supaya Anda bisa overcome semua perasaan-perasaan negatif. Dengan tidak menyangkal, kan sekarang ini ada namanya itu ya, eh, toxic positivity itu ya, positivitas yang toksik. Jadi alih-alih kita mengakui bahwa kita itu punya masalah, kita seperti menipu diri sendiri dengan mengatakan I'm fine, I'm good, I'm happy, I'm super gitu. Padahal di dalam remuk redam gitu ya. Nah, itu sejenis pendekatan positivitas yang toksik. Nah, doa yang sejati, Anda bisa doa apapun. Yang penting Anda mengarahkan luka Anda menjadi persembahan, seperti tadi Romo sudah sampaikan. Anda persembahkan dalam Ekaristi.
Menurut saya Ekaristi itu menjadi bermakna karena kita mempersembahkan sesuatu. Bukan hanya syukur, tetapi juga pengalaman luka. Nanti Anda akan melihat bagaimana Ekaristi berdampak dalam hidup Anda. Menyembuhkan Anda pelan-pelan. Itu hemat saya, Ibu. Jadi Anda boleh doa apa saja. Yang penting Anda punya intensi untuk pulih, untuk sembuh, untuk maju lagi. Baik, terima kasih Romo. Ini Romo, ada pertanyaan. Ini kelihatannya nih anak bungsu ya. Kemudian ada yang jadi golden child gitu di rumahnya katanya. Jadi bagaimana mengatasinya? Jadi kalau ketemu itu jadi malas ngobrol. Karena sikap orang tua yang membedakan. Eh, Kira-kira itu Romo intisarinya. Untuk orang-orang yang merasa sering dibanding-bandingkan dengan saudara sekandung, coba ingat deh apa yang dilakukan oleh si sulung dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Kan si bungsu tuh yang buat dosa banyak. Lalu ketika si bungsu diterima, dicium oleh bapak yang murah hati itu, diangkat lagi menjadi anak setelah menghabiskan harta bapaknya, si sulung ngomong apa? Abangnya ngomong apa? Bapak, itu bapak nggak pernah ngasih saya domba. Satu pun enggak. Untuk pesta sama teman-temanku, bapak nggak pernah kasih domba. Sementara anak bapak itu yang sudah menghabiskan harta bapak dengan para pelacur, wanita-wanita nakal itu, bapak malah kasih dia domba untuk berpesta. Apa-apaan ini? Coba apa yang dilakukan oleh si sulung? Si sulung itu membuat penghakiman yang terlalu dini. Karena di dalam kisah kitab suci, tidak pernah dikatakan bahwa si bungsu itu pergi bersenang-senang dengan para pelacur. Itu pikiran buruknya si sulung. Tidak ada disebutkan dalam kisahnya bahwa si bungsu itu pergi menghabiskan uangnya dengan para perempuan lain. Oh, enggak. Ya, lihat ya, orang-orang yang terluka karena dibanding-bandingkan seringkali jadi lebay gitu loh. Apa namanya lebay itu? Hiperbolik itu apa namanya? Melihat sesuatu yang tidak ada itu jadi ada gitu. Dan ini dengan begitu tajam digambarkan dalam perumpamaan. Lalu apa jawab bapaknya? Ini yang menarik. Nak, yang kupunya adalah punyamu, nak. Itu jawaban yang luar biasa dari si bapak. Ketika si sulung berhitung tentang anak domba berapa yang disembeli untuk si bungsu, si bapak mengingatkan si sulung, nak, semua ini punyamu, kamu bebas mengambilnya, nak. Sementara si bungsu adikmu, dia itu mati, nak, dan kini bangkit. Dia hidup lagi, dia kembali lagi sebagai anakku. Dan apa salahnya aku berpesta untuk kebangkitan itu? Jadi orang-orang yang seringkali merasa menjadi korban dari golden child itu ya, itu pemikirannya jadi hiperbolik. Kemudian dia tidak lagi melihat berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan matanya. Jadi Romo tidak mengatakan bahwa golden child itu baik ya, enggak. Golden child itu selalu akan ada di dalam keluarga dengan anak lebih dari 2, lebih dari 3 itu. Selalu akan ada. Tetapi hati-hati ya, jangan-jangan kita sendiri yang memasang kacamata buruk. Nah, perumpamaan tentang si sulung dalam kisah anak bungsu yang hilang itu jadi tamparan buat kita, bukan? Jadi untuk Anda jawabannya sederhana, ngapain sih lu hitung-hitungan? Ngapain sih lu melihat yang buruk pada orang tuamu? Toh semuanya juga disediakan bagimu. Berikan saja yang terbaik. Fokuslah pada gandum dan jangan pada ilalang. Gitu ya. Oke, baik Romo, terima Kesian deh lo kasih. udah jadi korbannya masih kena marah Romo lagi. Oke Romo. Nah ini pertanyaan baru lagi nih Romo. Terakhir Ini, ya, saya oh capek. terakhir ya, banyak ya Romo. Ya capek ya Romo, ini banyak banget. Begitu antusias berarti Romo. Oke, mungkin ini satu yang terakhir Romo ya. Antara perselisihan otak dengan hati. Kadang nggak sinkron gitu loh. Jadi Hmm. bagi otaknya bilang, oke sudah harus ini, tetapi hatinya masih ada rasa eh, nggak, belum mampu ya, bisa pulih gitu. Nah, itu kira-kira apakah harus ada deadline Romo? Untuk supaya bisa pulih gitu. Jarak paling lebar
Jarak paling jauh itu bukan kutub utara, kutub selatan. Jarak paling lebar, paling jauh itu antara otak dengan hati. Karena keduanya seringkali nggak sinkron. Kita sering mengetahui, kita sering merasakan, tetapi antara mengetahui dan merasakan ini ada jurang yang begitu lebar. Maka apa yang harus dibuat? Wah, kebetulan tadi pagi saya baru sambil di pesawat saya mendengarkan podcast yang bagus banget tentang kecerdasan buatan ya, tentang AI. Dia mengatakan di zaman AI ini rasionalisasi itu bukan lagi jawaban katanya. Karena semua yang rasional itu bisa direpresentasi dalam AI. Semua yang rasional itu bisa ditebak, bisa diprediksi. Karena ada ukuran, ada standar, dan ada pola. Jadi asal kita mengenal polanya, mengenal ukurannya, mengenal standarnya, maka rasionalisasi itu bisa dieksplanasi, bisa ditiru oleh kecerdasan buatan. Lalu yang paling sulit sekarang apa? Merasakan. Karena emosi itu masih sulit dikuantifikasi, emosi itu masih sulit untuk direpresentasi di dalam kecerdasan buatan. Lalu dari sana saya berpikir ya, oh, jangan-jangan selama ini kita terlalu mengagungkan rasionalisasi. Sehingga kita lupa bahwa emosi itu sebetulnya mengandung satu bahasa tertentu yang menunjukkan jati diri kita sebagai manusia. Jangan-jangan pendekatan teologi lebih-lebih dan pendekatan psikologi terlalu rasional. Sekarang ini kan kita, ya, Anda yang mendalami psikologi pasti tahu ya, psikologi itu kan baru berkembang 100 tahun, 150 tahun terakhir. Eh, dan dia berhutang banyak pada pendekatan saintifik, sehingga modelnya itu selalu problem solving. Oh, kalau masalahnya A, maka jawaban rasionalnya adalah B. Kalau jawaban rasionalnya B, maka polanya adalah C, kayak gitu. Padahal di dalam psikologi sendiri ada bahasa-bahasa yang tidak tersampaikan, tidak terkatakan. Contohnya apa? Air mata. Bagaimana mau merasionalisasi air mata? Bagaimana mau merasionalisasi keindahan, kekaguman kita pada alam? Bagaimana mau merasionalisasi, wow, musik Mozart itu begitu menggugah hati. Bagaimana mau merasionalisasi pengalaman emosional macam itu? Apa yang mau katakan? Kadang-kadang pendekatan problem solving yang terlalu rasional itu tidak menjadi jawaban. Kadang-kadang kita harus memang memberi respek yang cukup pada perasaan-perasaan dan emosi-emosi kita. Hanya saja supaya kita bisa dimengerti perasaannya oleh orang lain, kita membutuhkan bahasa. Maka bagi saya untuk menjembatani antara otak dengan hati, saya seringkali memakai teori filsuf yang namanya Wittgenstein itu. Dia bilang semua yang tidak dibahasakan itu tidak ada, kata dia. Semua yang ada pasti bisa dibahasakan. Benar loh. Bahkan setan berbaju kotor, perempuan yang sering ketawanya kik, itu punya nama, kuntilanak. Itu bisa dibahasakan. Maka bagaimana menjembatani antara pikiran dan hati menurut saya? Oh, ini saya udah buka satu bab dalam buku saya ini. Doain ya buku saya mau terbit. Maka kita Amin, butuh Romo. yang namanya kecerdasan linguistik. Kita butuh keterampilan untuk membahasakan perasaan-perasaan itu dengan baik. Dan orang-orang yang literasinya dalam, orang-orang yang suka membaca, gemar membaca, dia punya kemampuan untuk membuat perasaannya yang abstrak itu menjadi nyata lewat bahasa. Bagaimana mendamaikan otak dan pikiran? Tidak perlu dikotomikan perasaan dan rasio menurut saya. Tidak perlu didikotomikan, dibedakan antara otak dengan hati. Tidak perlu sangat dibedakan. Mengapa? Karena otak punya kelemahan, perasaan itu punya kekuatan, sehingga keduanya bisa saling memperkaya. Istilah spiritual saya adalah logika hati. Hati yang mencerna menggunakan logika,
dan logika yang mencerna menggunakan emosi. Jadi keduanya bukan untuk dipertentangkan. Hemat saya begitu. Kok jadi panjang ya jawabannya, jadi filosofis banget. Semoga nggak pusing. Terima kasih Romo. Begitu antusiasnya seluruh peserta. Ini masih banyak pertanyaan, tapi saya yakin pertanyaannya banyak yang mirip-mirip juga, sehingga kami berharap semua penjelasan dari Romo bisa eh, menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box. Terima kasih sekali lagi Romo untuk waktu dan kesempatannya pada malam ini. Romo ternyata baru pulang Thank ya you. di perjalanan, masih menyempatkan diri untuk berjumpa dengan kita di sini. Kasih. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Cukup banyak yang hadir malam ini Romo. Dan juga kepada seluruh tim petugas yang sudah membantu sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Kita akan akhiri pertemuan ini. Kita akan tutup dengan Sebelum doa. ditutup, Ibu Reni, saya ingin berterima kasih kepada GDIC yang Silakan. telah mengundang saya. Mohon maaf untuk semua kekurangan, kelemahan. Saya tadi terlambat masuk karena baru saja landing dan harus mengurus banyak hal. Mengantar tamu juga, mohon maaf tadi terlambat. Mohon maaf untuk semua kekurangan yang ada. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain waktu dan saya membuka, saya mau kasih kalung salib kayak gini, kalung salib Dehonian. Kelihatan nggak? Seperti yang Kelihatan, saya pakai. kelihatan. Tapi dari kayu ya, dari kayu, bukan dari silver seperti ini, dari kayu. Anda 3 orang yang beruntung, Anda silahkan menuliskan insight apa yang Anda dapat, lalu silahkan tag saya di Instagram, Romo Koko. Anda harus follow dulu, dan Anda tag saya, Romo Koko, supaya saya bisa baca apa isinya. 3 insight yang terbagus akan dihubungi oleh admin saya. Nanti akan saya kirimkan kalung dengan hati bolong. Ini lambang jantung, siapa sih itu? Itu gambar jantung hati Yesus yang ditikam, yang mencintai tanpa mengharap kembali, dan yang bangkit juga dengan luka-lukanya. Jadi semoga dengan mendapat kalung ini, Anda sadar bahwa luka batin Anda mungkin tidak hilang 100%, tetapi Tuhan menjadikan luka dan air mata Anda berkat yang lebih besar pada saat Anda bangkit. Thank you. Amin. 3 Terima orang ya. kasih. Saya tunggu sampai hari Selasa jam 12 siang. Oke, Selasa berarti minggu depan ya Romo ya? No, bukan Selasa, Rabu maksud saya. Besok jam Oh, 12 siang, 11 Februari. besok jam 12 siang. Besok jam 12 siang. Oke, Bapak Ibu silahkan ya follow IG-nya Romo Koko, kemudian sampaikan insight yang didapat dari pengajaran pada malam ini, dan 3 orang yang nanti dinilai baik, maka akan diberikan kalung hadiah dari Romo Koko. Baik, kita akan tutup Romo. Mohon doa dari Romo dan juga berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan bersama doa yang tadi Romo sampaikan ya, sebentar. Mari kita doakan bersama-sama ya. Tuhan tidak menunggu lukaku sembuh untuk mencintaiku. Justru karena aku terluka, aku boleh datang. Dan seperti perempuan anak Abraham itu, aku dipanggil bukan untuk terus membungkuk oleh masa lalu, tapi untuk berdiri tegak pelan-pelan di dalam kasih-Mu lewat komunitas dan keluargaku. Dan dalam kuasa kerahiman-Mu Tuhan, aku memberkati anak-anak-Mu yang berkumpul di ruang digital ini. Semoga berkat dan belas kasih-Mu menguatkan pejiaran hidup yang fana ini. Supaya dari pengalaman luka dan air mata, kami belajar memanggul salib setiap hari dengan setia, ditebus, dimurnikan, disucikan oleh pengalaman salib itu, seraya mengakui bahwa hanya dalam Yesus ada pemulihan dan keselamatan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, Bapa yang Maha Rahim,
Berkatilah anak-anak-Mu ini dalam kuasa kerahiman dan belas kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Good kasih night. banyak Romo. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih kasih Romo. Romo. Romo Koko. Makasih panitia. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Romo Terima kasih Romo. Koko. Selalu Sayang Tuhan pada berkati Romo. Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sehat selalu ya Romo. Sehat selalu Romo.